Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jabar hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Alhamdulillah ini punya atau dapat kiriman yang dari Semarang udah jadi, udah datang. Ini sebenarnya datang kemarin ya, cuma saya belum sempat ngebongkar. Jadi ngerjainnya hari ini, insya Allah nggak bisa. Jadi ini saya akan langsung buka dulu isinya apa aja ya. Dan untuk pertama seperti biasa, saya biasanya untuk langsung pengecekan semua ini mesin, saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ini kosong. Nah, ini udah nggak ada lagi ya, nggak ada isinya. Jadi emang kemarin yang pertama itu mesin kipas angin Miyako ganti bearing, dan udah jadi, udah sampai, udah dipasang di sono. Dan ini yang punya ngirim lagi kipas angin Miyako lagi ya, sama ukuran 18 in. Nah ini mesinnya. Jadi minta diganti bearing juga. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, kalau mau servis tempat saya, untuk yang jauh bisa dikirim ke alamat saya di Jalan Aming Depetin, Kota Depok, Pancoran Mas. Nah ini mesinnya. Ini biar kelihatan, kita pakai meja dulu ya. Seperti ini. Jadi untuk langkah pertama saya pasti akan ngecek mesin ini dulu biar ini ketahuan hidup ya. Ini saya siapin colokannya dulu. Dan saya langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, speed 1 2 3. Ini normal. Oke. Ini sudah normal, sudah saya cek. Dan nanti request bapaknya ini akan saya green ya, biar jadi obeng min, biar kenceng. Dan semuanya akan saya cek gearboxnya. Semua kalau kabel yang kendor atau buat yang kendor nanti akan saya kencengin semua ya Pak. Ini ada lakban di sini. Ini bekas apa ini? Ini ada bekas kena solder. Jadi ini akan langsung saya bongkar. Oke, di sini saya siapin seperti biasa untuk wadah-wadah baut spare part biar nggak hilang. Dan untuk Miyako pinionya ini tinggal tarik ya, karena dia nggak pakai baut. Dan kemudian ini bagian belakang ada baut juga untuk menyopot cover belakang. Kemudian ini cover depan saya copot semua.
Untuk teman-teman maaf ya kalau untuk yang WA untuk pagi itu jarang saya balas karena saya bangunnya siang, dan ini juga baru bangun dan langsung ngerjain punya bapaknya. Ini biar nggak hilang bautnya, kita copot semuanya dulu, karena ini nanti biar kita bisa cuci ya, biar nggak lengket nih, karena lengket banyak minyaknya. Nah, untuk selanjutnya kita copot bagian baut besi geleng-gelengnya. Untuk nyopot bagian baut besi geleng-geleng ini bukan ke kiri ya, tapi dia ke kanan, seperti kebalikannya baut-baut yang lain. Ini ke kanan ngendorinya ya. Nah. Kemudian lehernya, baut leher semua kita copot. Ini untuk kipas ini kalau saya lihat, kalau saya buka seperti ini kelihatan ini udah pernah, maksudnya dibongkar itu maksudnya mungkin dikasih oli, dibersihin gitu ya. Karena kenapa saya bilang pernah dicopot, ini bautnya semuanya kendor ya, nggak kenceng. Karena biasanya kalau dia masih aslinya belum pernah dibongkar nih, bautnya kenceng banget. Oke. Ini lehernya sudah terlepas. Ini sekalian saya mau cuci juga nanti. Untuk selanjutnya copot bagian ini dulu ya, gearbox belakang. Sini udah terlihat apa ya, dia kuning-kuning nih di bagian asnya tuh, kuning seperti kayak karatan gitu ya. Apalagi ini mengingat bapaknya bilang kipas angin bekerja 16 jam sehari. Nah, ini semacam batas ini biar di sini biar nggak ini ketarik ya. Tapi ini saya akan copot dulu karena ini akan saya cabut. Karena kabel ini harus dikeluarin dulu ya, nggak bisa ditarik. Nah, untuk lepas kabel ini kan dia dari dalam ini, jadi saya akan putus dari sininya ya, biar lebih rapi. Kalau kita potong dari sini itu jelek ya, jadi nggak rapi. Jadi saya harus dari modulnya di sini. Ini untuk bapaknya ini kelihatan di sini ini rada pecah ya. Nah, ini pecah ini emang dari aslinya udah pecah apa dari pas pengiriman nih Pak?
Ini di sini nih pecah nih, tuh pecah. Jadi ini nanti akan saya akalin, saya lem biar kuat. Jadi di sini saya tambahin karet ban ini biar lebih kuat. Nah dari sini ini akan langsung saya potong. Kita akan langsung potong di ujungnya sini biar lebih rapi ya. Dan modulnya ini saya amanin dulu. Yang baru ini kita keluarin dari sini. Jadi biar lebih rapi. Nah ini nanti saya sekalian cuci juga. Untuk bagian selanjutnya ini kita copot baut ininya nih. Ini kelihatan di sini juga, ini kan dia pernah dicopot. Ya mungkin dikasih oli ya atau minyak. Ini bautnya kendor semua nih Pak. Untuk bagian ininya ini kita harus hati-hati ngeluarinnya. Nah seperti ini. Ini juga sudah keluar, kita pegang kabelnya ya, tinggal kita keluarin. Ini udah keluar. Untuk dinamonya sendiri ini bekas dibongkar, mungkin ini tadinya fuse-nya mati nih ya. Ini kelihatan di sini as yang depan ini kena tuh sampai coklat kayak gini. Tuh, kalau kita bersihin itu akan semakin kelihatan dia bekas yang kenanya itu di mana ya. Nih seperti ini nih. Nah, ini hitam-hitam. Ini hitam. Ya kalau kita pakai tangan itu berbeda ya. Kalau dari sini halus. Kalau dari sini halus. Pas di tanda yang hitam ini rada gregetan gitu. Untuk selanjutnya ini saya akan copot dulu ya, karena mengingat nyopot ini sangat kenceng banget, ini harus saya getok. Jadi saya mau copot dulu. Oke, untuk kopernya ini udah saya copot nih. Bushingnya ini udah saya copot. Karena untuk teman-teman yang udah tahu nyopot bushingnya ini rumahnya itu sangat kenceng banget ya. Jadi saya pakai pahat untuk membukanya. Kalau untuk pakai obeng itu kadang kesusahan. Nah, untuk selanjutnya di sini ini akan saya press. Kemudian nanti kalau sudah di press, ini akan saya cuci ini biar bersih ya, biar mantep. Oke, untuk selanjutnya ini cover sudah saya press ya, teman-teman. Ini untuk Bapak yang punya. Ini akan saya cuci dulu, nanti akan saya pasang selanjutnya. Untuk pakai bearing yang ini. Ini bearing ini bapaknya yang bawa ya, dia minta merek NTN, jadi akan saya pasang pakai ini. Jadi ini biar lebih bersih, ini saya cuci dulu ya, karena biar ini kan punya servisan, biar yang punya tuh puas, semuanya biar di sini puas ya. Oke, untuk selanjutnya nih Bapak nih udah saya cuci bersih nih, luar dan dalam ini udah bersih. Jadi selanjutnya ini akan saya pasang.
Dan di sini asnya ini saya akan bersihin dulu. Karena ini kan ini rada kotor ya. Ini saya akan bersihin dulu. Ini akan gunakan bor untuk ngamplas ini biar lebih hasilnya lebih celing. Untuk selanjutnya saya menggunakan alat bor seperti ini. Ini untuk ngamplas bagian depan biar bearingnya masuknya gampang ya. Dan saya amplas juga nih bagian ininya biar lebih mengkilat. Oke. Untuk hasilnya ini seperti ini teman-teman. Ini hasilnya lebih bagus. Kemudian di sini saya akan langsung pasang. Ini mesinnya. Ini kurang tinggi kameranya. Nah, di sini saya akan langsung pasang dinamonya ya. Ini saya masukin dulu ke lubang aslinya. Alhamdulillah ini sedang azan asar. Ini udah masuk. Ini harus masuk dulu ya teman-teman. Nah, harus dipastikan ini pas dulu. Ini kemudian ininya kita bisa bersihkan dari sisa-sisa kotoran. Nah, untuk selanjutnya kita di sini yang pertama akan kita ukur jarak bearingnya ya. Kita harus atur jarak. Jadi setiap kipas angin itu di bagian mengkilap ini ukurannya itu sama keran tengah yang dinamonya ini ya. Yang ini namanya keran tengah. Dia pasti ketebalannya tuh sama seperti ini. Jadi dia harus di tengah. Jadi biar lebih putarannya lebih mantap. Jadi daya magnetnya itu lebih presisi gitu ya. Untuk selanjutnya nih di sini sudah ada bearing NTN tipe 6900. Ini ya Pak, ini tipe bearingnya yang Bapak kasih, dan kemudian ini akan saya langsung coba. Nah, yang pertama kita harus atur jaraknya dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita langsung pasang, itu jaraknya masih jauh banget. Ini terlalu dalam. Nih, terlalu mentok. Jadi ini harus seperti ini nih. Ini saya angkat dulu. Nah, jaraknya ini harus seperti ini ya. Harus pas gitu. Jadi ini kekurangannya kita harus ukur kurang seberapa. Nah, kita angkat lagi. Kita angkat dan kita pakai selang PU ya. Kita pakai selang PU, kita atur jarak kekurangannya tadi seperti kurang seberapa segini. Jadi untuk selang PU ini untuk pengaturan jarak saja, karena ini nanti mau pakai spi ya. Karena ini as besar, ini seperti ini. Kita coak dulu karena ukuran 10 mili itu sedang habis. Nah, seperti ini. Nah,
biar ini masuk ya. Jadi seperti ini kita masukkan. Nah, jadi ini untuk atur jaraknya doang. Kemudian masukkan bearingnya lagi. Nah, seperti ini, kemudian masukin lagi. Mudah-mudahan ini udah pas ya. Aduh. Untuk bearingnya sendiri ini terlalu longgar, jadi dia ngelos nih Pak. Padahal yang belakang ini saya belum amplas loh. Jadi harus rada di miringin. Nah, dia harus pas seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini sudah pas. Kemudian saya akan siapin speed dulu. Jadi ini metode ini khusus buat yang as-as gede ya, untuk as 10 mili. Lebih bagus juga untuk as yang 8 mili pakai speed. Untuk speednya sendiri ini udah saya siapin, karena ini dulu sisa saya bikin mixer itu buat mixer donat. Masih banyak ya. Jadi ini saya akan pasang dulu yang kesini, yang belakang, biar nggak bolak-balik ya. Untuk kemudian saya siapin gergaji besi. Ini cuma untuk nandain dong ya. Kalau ini kan jarak bearing ini sudah pas. Ini kita lepas dulu. Jadi kita tandain di sini. Nah, kita sudah tandain kan? Tuh sudah ada tandanya. Seperti itu kita baru lepas ring PU-nya. Dan kemudian kita akan mundurin, bikin cowakan ini di bawah tandanya yang ini ya. Jadi untuk rumah speed doang, jadi biar dia nggak nambah jarak ya. Jadi harus benar-benar dihitung biar matang, biar hasilnya itu lebih cakep. Nah seperti ini saya sudah tandain. Ini yang bagian kedua, ini buat rumah speednya. Jadi ini saya akan gerinda dulu, muter sini ya. Nah, untuk di sini saya sudah bikin cowakan yang satu ini buat rumah spinnya, dan ini sudah saya geret pakai gerinda, dia untuk ngencengin bearingnya sama asnya ya. Jadi langsung saja sini saya pasang spinnya di sini. Ini harus pakai bantuan tang. Sampai dia benar-benar masuk ya teman-teman, biar lebih ngunci. Nah seperti ini, tapi ini belum masuk karena ini nggak boleh kendor ya. Ini harus benar-benar kenceng. Jadi saya akan ganti, karena ini ada ukuran-ukurannya ya. Saya ganti akan yang lebih gede. Nah di sini saya pakai ukuran yang lebih besar nih. Ini lebih gede yang ini ya. Biar dia masuk di cowakan asnya. Nah, ini udah pas. Kemudian ini bisa kita kencengin pakai tangnya. Nah, kemudian kita akan lem ininya. Nah, lem agar fungsinya ini spinnya makin menggigit ya. Kemudian kita siapin bearingnya seperti ini. Kita masukin dulu ya. Nah, kemudian langsung kita lem bagian tadi yang sudah kita cowak atau amplas, atau kita gerinda ya. Jadi biar bearingnya itu lebih paten. Seperti ini. Nah ini masih ada jarak bearingnya, jadi akan saya getok pakai pipa biar masuk. Di sini saya memakai pipa seperti ini
agar bearingnya ini lebih rapat ya. Nah, jadi hasilnya tuh bearingnya nggak ada celah. Kemudian lanjut kita ukur lagi ya bagian dalamnya. Nah, ini udah pas yang belakang. Kemudian kita akan ukur bagian depan. Ini bearingnya belum saya buka. Nah, kita akan masukin dulu bearingnya. Kemudian cover depan, dan kita akan ukur seberapa kurang jaraknya ya. Nah, ini kelihatan di sini jauh banget tuh. Tuh bearingnya dari situ kelihatan. Ini jauh banget. Jadi ini antara ini antara sebesar busingnya ya. Mana busingnya? Bekas. Nah, ini bekas busingnya. Coba kita akan ukur pakai ini ya. Nah, kemudian kita ukur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bagian ini kebanyakan ring ya, bisa dilihat ini nggak mau rapat. Jadi sudah bisa dipastikan ini kebanyakan ring ya teman-teman. Coba kita pakai ring yang tadi yang buat pengukuran belakang. Nah, seperti ini. Karena pengukuran ini harus benar-benar pas, nggak ada celah sama sekali ya. Nah, ini masih kurang juga, kurang sedikit, jadi harus kita motong lagi nih. Motong kira-kira ukuran busingnya ya, tapi dia dikurangin sedikit. Jadi antara segini. Nah, ada dong jatuh. Dan ini akan saya coak. Nah, ini di sini saya masukin dulu ringnya. Untuk nanti ini ringnya nggak saya pakai ya, ring TU-nya, karena ini buat pengaturan jarak doang. Kemudian atur lagi bagian depan, jarak depan. Nah, sini ini udah rapat nih teman-teman. Ini udah cakep, dia semakin rapat tuh semakin bagus. Karena ini kebanyakan sedikit. Ini saya akan kurangin dikit dulu. Karena harus detail ya untuk bagian jarak ini, apalagi ini kipas gede ya 18 in, dia asnya aja berat, rotor tengahnya berat, belum ditambah ntar baling-balingnya ya. Jadi ini harus benar-benar pas. Baru ini udah pas ya teman-teman. Nih, bisa kelihatan di sini. Jika sudah pas kayak gini, langsung kita geret atau kita bikin coakan untuk spinnya ya teman-teman. Di sini kita langsung tandain bekasnya, ada di sini. Jarak aslinya nih, terus tandain dulu. Nah, kemudian kita copot ring PU nya. Nah, berarti kita akan bikin bagian coakannya ini di bawah tandanya yang tadi ya. Jadi dia harus di sini. Karena ketebalan spinnya ini paling enggak 1 mili ya. Nah,
Ini sudah saya tandain di sini. Tuh bagian yang kedua, ini akan saya coak lagi ya. Dan untuk selanjutnya ini udah saya coak di sini untuk bagian spinnya. Dan untuk yang satu lagi ini untuk bearingnya ya, nanti untuk bagian pengeleman. Jadi saya akan langsung pasang di sini spinnya. Nah, ini terlalu kendor. Kita bisa pakai tang nih buat masukin spinnya. Nah, ini kenceng banget. Walaupun kenceng tetap kita harus lem buat jaga-jaga, nanti siapa tahu takut spinnya ini lepas ya. Dan kemudian untuk bagian jarak yang terakhir ini jangan kita kasih lem dulu, karena nanti takut kurang jaraknya ya. Kalau kurang kan ini kita bisa tambahin ring di sini. Jadi ini kita coba dulu. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus benar-benar kita pastiin ini tuh pas gitu. Dan ternyata ini udah sangat pas, udah sangat bagus. Ini saking kencengnya nih biarnya sampai masuk. Nah, nih kelihatan di sini kalau walaupun kita udah grade, ini kalau nggak dilem ini masih copot tuh, masih bisa maju mundur. Makanya itu kita harus tambahin lem di sini ya teman-teman. Kita kasih lem sedikit muter, jadi untuk menutupi bagian-bagian cokan tadi yang saya buat ya. Jadi biar dia tuh rapat dan lebih menggigit bearingnya. Ini kita bisa getok di sini. Kencang aman. Ini ada apanya sih ya? Ini udah jadi nih teman-teman, langsung kita pasang aja, nggak usah ukur-ukur lagi, nih udah pasti pas. Kita siapin bautnya, mana baut. Jadi untuk servis sendiri ini harus benar-benar bagus, apalagi ini servisan jauh ya, ini dari Semarang punya Bapak Nugroho. Yang pertama kemarin sudah kirim juga kipas angin kayak gini, ganti bearing dan udah sampai. Dan alhamdulillah Pak Nugroho sekarang bawa lagi merek yang sama untuk diganti bearing. Karena mengingat kata beliau kipas angin ini bekerja 16 jam sehari ya. Itu saya kurang tahu buat ngipasin apa ya kira-kira ya, 16 jam sehari mungkin itu buat di toko apa atau di apa, saya kurang ngerti. Yang penting di sini saya kerjanya itu harus bagus agar Bapak sendiri itu bisa puas ya. Nah, untuk baut ini kalau pakai obeng min ini nggak bisa ya, karena ini bekas dibuka juga. Jadi di sini saya akan cowak biar jadi obeng min. Karena walaupun di sini udah cowakan pakai obeng min, ini kurang dalam ya. Jadi saya gunakan gerinda. Nah, di sini saya pakai gerinda. Langsung saya bikin obeng min. Ini kurang pas tengah ya. Ini kurang pas tengah nih, harus pasin tengah biar gerindanya pas di tengah.
Nah, ini udah dibikin obeng main seperti ini. Jadi pakai obeng main sendiri ini lebih ke dalam ya. Jadi buat ngencengin itu lebih paten. Jadi kayak gitu. Jadi untuk nanti beliau kalau untuk bongkar tuh lebih gampang. Ya, ini udah kenceng banget di sini. Nah, jika di sini ini rada seret sedikit, ini lebih bagus ya dibandingkan kendor. Jadi karena ini rada seret sedikit itu bukannya nggak bagus, ini malah lebih bagus. Jadi untuk ngakali ini biar lebih lancar, ini bisa diketok. Nah, seperti itu. Nah, yang belakang juga sama. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi lebih lancar. Ini lebih bagus yang rapat kayak gini ya. Jadi dia lebih mantap gitu. Jangan malah kendor malah nggak bagus. Nah, di sini udah cakep banget. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan pasang gearboxnya. Gearboxnya baut mana bot? Baut gearbox. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, kalau yang mau diganti bearing kipasnya itu bisa dibawa ke toko saya untuk yang deket ya. Untuk yang jauh-jauh itu bisa dikirim-kirim ya teman-teman. Bisa dikirim-kirim lewat JNT atau lewat pengiriman teman-teman terdekat. Untuk nanti saya akan mau di bearing dan saya bikin konten juga seperti ini biar kelihatan cara kerja saya gitu. Untuk yang satunya nih kita pasang lagi. Ini harus benar-benar masuk ya. Nah, kemudian di sini kita pengecekan gearbox. Kita bisa putar asnya dan kita tahan. Nah, kita tahan di sini. Kalau ini ngelawan, tandanya itu udah bagus. Ini udah pas. Kemudian kita lanjut kencengin. Langsung kencengin aja nih, udah pasti pas. Kita cek lagi. Nah, ini udah cakep. Kemudian untuk ini saya akan langsung coba. Jadi sebelum kita pasang biar nggak bolak-balik kita bongkar, ini langsung kita coba pakai listrik ya. Saya ambil colokannya dulu. Untuk di sini saya siapin gunting. Ini buat ngupas kabelnya seperti ini. Ini untuk Miyako nolnya itu warna biru ya, strum. Langsung kita pakai speed 3 warna merah. Jadi kalau pemasangan ini nggak pas, itu akan langsung bunyi gesrek ya. Berbeda kalau nyobanya pakai speed 1 nih yang abu-abu, dia nggak begitu kelihatan. Berbeda kalau speed 3 itu langsung daya magnetnya kan kuat, jadi lebih kelihatan kalau dia pemasangannya nggak pas. Oke, kita siapin colokannya dulu. Nah, kita deketin sini ya. Nah, seperti ini colokannya. Langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, hasilnya langsung cakep, halus, nggak ada suara gesrek sama sekali ya. Bisa kedengaran ya teman-teman, kalau dia pemasangan nggak pas ini bakalan gesrek bunyi. Alhamdulillah ini pengepresan sekali jadi ya.
Jadi untuk pemasangan bearing itu lebih baik seperti itu. Jadi dites dulu sebelum dipasang ke body-bodinya gitu. Nah untuk ini udah pas, kemudian saya akan pasang lehernya. Ini lehernya sama bodinya tadi saya lagi cuci ya. Saya belum cuci dulu. Saya akan cuci dulu bersih. Oke, untuk di sini teman-teman, ini buat yang punya juga nih udah saya cuci. Tuh, saya cuci bersih. Jadi ini saya akan langsung pasang. Oh iya, kemarin Pak Nugroho bilang ini minta dibikin min, jadi biar lebih gampang. Jadi ini saya akan gerinda dulu. Oke, untuk Bapak ini saya sudah bikin obeng min. Jadi untuk kencengin ini lebih kenceng ya tuh, lebih gampang, lebih enak. Jadi saya akan pasang dulu ininya. Pasang dulu. Mana ya? Sundul. Aduh ya ampun. Jadi emang ini ruang kerjanya terlalu sempit ya. Jadi belum punya space untuk bekerja leluasa. Ini harus pastikan di situ bautnya nggak kena gulungan ya. Harus cek semuanya biar hasilnya mantap. Lanjut bagian belakang. Aduh. Kita bisa cek lagi, kita harus pastikan nggak kena gulungannya ya. Nah kemudian kita kencengin pakai obeng min. Alhamdulillah ini udah terpasang. Lanjut kita pasang besi baling-balingnya. Ini untuk kipas angin Miyako sering banget kipas Miyako itu di bagian lehernya besi geleng-gelengnya itu patah ya. Itu sering banget, nggak tahu kenapa. Kita bisa pasang kembali. Ngencenginnya itu lawan arah baut yang lain ya untuk Miyako. Nah kita ngencenginnya ini ke kiri. Nah seperti ini. Lanjut kita pasang. Jadi emang ini sengaja nggak saya skip biar yang punya itu lihat cara kerja saya ya teman-teman. Emang ini request. Jadi sama kalau semua teman-teman mau servis tempat saya, itu saya akan bikin video walaupun itu panjang tetap saya upload. Jadi pas baru datang itu saya cek dulu kayak tadi. Karena kan takutnya di perjalanan itu
rusak atau gimana gitu. Jadi kan biar sama-sama enak, sama-sama tahu. Nah, baut ini harus kenceng karena ini baut buat pegangan jaringnya ya. Jaringnya ini gede, ukuran 18 in untuk Miyako, sama kayak punya Sky, itu sama. Nah, jika sudah, ini kita jangan lupa masukin dulu ke cover belakangnya. Nah, seperti ini. Dan kemudian di bagian ini tadi, nah kita ukur lagi ya, karena nanti ada ininya biar kabelnya ini enggak ketarik. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah, karena dari sini ini udah terkunci ya nih. Ya, kita akan ukur dulu. Nah, dia segini. Oh ya, jaraknya dia segini. Ini yang akan kita bundel-bundelin di sini. Ya, intinya biar lebih safety aja. Nah, seperti ini langsung kita pasang. Nah, di belakang ini ada baut buat pegangan ininya ya, baut buat pegangan tutup belakang yang cover belakang. Baut. Aduh, ini harus pas dulu, harus dipasin dulu ya. Kalau belum masuk ini nggak mau masuk, nggak mau pas gitu. Jadi harus dipasin dulu. Nah, ini udah pas, kelihatan lubangnya nih. Karena untuk Miyako ini pegangannya di baut belakang doang nih. Oke, ini udah kenceng. Lanjut di bagian pinionnya kita masukin. Nah, tuh, ini fungsinya buat ini ya. Nah, ini kurang kenceng nih Pak nih. Kalau kita buat narik, kadang tuh suka ngelos, kadang enggak ya. Nah, ini udah kenceng karena tadi mungkin belum masuk. Nah, ini udah pas. Tapi ini masih ngelos juga. Jadi saya ngakalinya nih pakai kabel tis di sini biar lebih kenceng. Nah, saya pakai kabel tis seperti ini. Nah, untuk Bapak atau yang teman-teman mempunyai kendala ini nggak kenceng, ini bisa pakai cara ini ya. Ini nggak usah terlalu kenceng, nanti masuknya jadi rada susah. Kemudian ini kan dilem, dipatenin. Lanjut dipotong. Nah, langsung kita masukin. Nah, ini udah otomatis kenceng. Ini kita tarik-tarik juga ini nggak kena. Oke, seperti itu. Untuk bagian mesinnya ini sudah, kemudian langsung akan saya sambung ke ininya. Saya akan sambung ke sini dulu. Ini tadi harus dibundel dulu. Mau? Iya, mau somai. Nah, ini saya bundel dulu. Ini akan sambung, saya akan sambung semua ya. Hai, jangan campur. Nggak pakai pare. Somai terus Telur, kol, tahu goreng. Untuk selanjutnya ini saya ambil solasi bakar dulu. Oke, di sini saya siapin solasi bakar dan korek.
Kita kasih solasi bakarnya satu-satu dulu biar gampang. Pakai wadah. Pakai piring aja. Pakai piring, Pak. Piring ini ya. Ya. Nah, kita kupas dulu. Ini kemudian kita tinggal sambung-sambungin ini sesuai warnanya ya, karena ini kan masih aslinya. Jadi cara sambungnya bebas, oranye ya ke oranye harus sama, merah ke merah. Abu-abu ke abu-abu. Langsung kita masukin setiap kabelnya seperti ini. Jika sudah, langsung dibakar. Nah, ini udah pas. Ya, taruh situ dulu. Ini langsung kita pasang ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini harus pas dan harus kenceng. Nah. Jadi untuk ini nanti kalau sudah jadi bakal langsung dikirim. Oh iya, bentar dulu. Oke, di sini saya akan lanjut tes biar makin kelihatan ya. Ini goceng. Kita tes. Oke, untuk ini saya akan coba pakai ini dulu biar kelihatan ya. Nah, langsung saya akan colokin. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini speed 1. Tuh, ini muternya kenceng. Tuh, bisa kelihatan di sini teman-teman. Speed 1, speed 2, speed 3. Beuh, mantap. Oke, langsung saya matikan. Untuk bapak ini udah jadi, kemudian saya nanti akan langsung saya WA, kemudian saya kirim. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bisa lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.